Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Living Kalalo. Nomor induk mahasiswa saya adalah 174070007. Saya mahasiswa yang berasal dari program studi Seni Drama Tari dan Musik, jurusan Seni Rupa dan Kerajinan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Nah, saat ini saya akan mempersembahkan video inovasi saya yang berjudul Penerapan Sugesti Conducting Paduan Suara menurut Perry Rumengan. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama, jangan lewatkan. Nah teman-teman, tahukah kamu, setiap kelompok paduan suara biasanya memiliki seorang pemimpin atau pada umumnya kita sebut dirijen atau konduktor. Nah, apa sih sebenarnya peran dirijen ini dalam paduan suara? Kita simak bersama-sama. Jadi, peran dirijen paduan suara ini adalah orang yang biasanya dia adalah pelatih atau pemimpin paduan suara yang berperan sebagai pengantar ide lagu, seorang komposer sehingga penyanyi menghasilkan karya yang semaksimal mungkin. Tapi, karya yang ditampilkan itu bukan penampilan saja, melainkan karya seninya yang utama. Nah, berbicara tentang dirijen, ada dua macam dirijen. Dirijen paduan suara atau dirijen orkestra. Apa sih sebenarnya perbedaan mereka? Jadi, dirijen paduan suara biasanya dia adalah seorang pelatih sampai pada hal teknis, hingga memberikan ilmu dan praktik tentang cara bernyanyi, yang intinya adalah memberikan kode teknik. Sedangkan dirijen orkestra adalah dirijen yang tidak memberikan kode teknik, tapi memiliki kesamaan dengan dirijen paduan suara, yaitu memberikan aba-aba apa yang harus dilakukan oleh penyanyi atau pemain musik itu sehingga lagu dapat diekspresikan dengan baik. Nah, untuk melakukan hal-hal itu, maka cara yang paling efektif dan ampuh adalah dengan menerapkan sugesti dalam setiap teknik conducting yang akan kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan sugesti ini? Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan kemauannya terpengaruh, dan dengan begitu orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Dengan demikian, untuk menerapkan sugesti ini, kita butuh sosok yang sangat-sangat berpengaruh dalam menerapkan sugesti dalam teknik conducting. Nah, jawaban utamanya adalah Perry Rumengan. Dalam dunia musik, apalagi Indonesia bahkan internasional, siapa yang tidak kenal Perry Rumengan? Perry Rumengan dikenal sebagai seorang konduktor yang hebat, apalagi soal penerapan sugestinya. Baik paduan suara ataupun orkestra yang dia pimpin, mampu mengekspresikan ide komposer dari lagu-lagu yang dia bawakan, sehingga tidak heran lagi. Nah, apalagi soal dirijen. Nah, berikut ini kita dengarkan beberapa pendapat ahli musik Indonesia tentang sugesti Perry Rumengan. Yang pertama, dari Bali, Ibu Esther Lirawati Gunawan. Menurut Ibu Esther Lirawati Gunawan ini, terkait dengan karya musik dan daya ekspresi dalam mengungkapkan makna dan emosi dari karya Perry Rumengan tersebut, beliau rasa pada waktu itu jadi dengan kata lain sangat berhubungan erat dari analisa dan interpretasi dalam mengungkapkan karya tersebut. Meskipun pada dasarnya gerakan berdasarkan sukat atau tanda biramanya atau tempo yang telah dipilih tidak ada perubahan, tetapi gerakan tangan, tubuh, wajah akan memperlihatkan apa yang diekspresikan. Nah, kita beralih ke Yogyakarta. Menurut Albertus Wisnus, bagian tubuh sugesti Prof. Perry itu ada di tangan dan ekspresi mukanya. Dalam hal penguasaan panggung, Prof. Perry menatap penonton sebelum bertugas dan bahkan bergerak bebas ketika lagu sedang berjalan
serta jangan terpaku pada satu saja. Yang berikut dari Mangaratua Bakara. Menurut Mangaratua Bakara, sebenarnya hampir seluruh bagian tubuh peri rumengan dapat memberikan sugesti, tapi paling dominan di bagian tangan, mulai dari lengan sampai jari, bagian lain pada wajah dan mimik. Nah, dari pendapat-pendapat seniman tersebut, kita dapat mengetahui pengaruh peri rumengan dalam memberikan sugesti conducting sangat berpengaruh sekali. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih sebenarnya teknik sugesti peri rumengan ini ketika dia mampu mensugesti penyanyi dalam kelompok paduan suara tersebut? Nah, menurut peri rumengan, sugesti conducting untuk paduan suara dapat dilakukan dalam bentuk gerak organ tubuh yang kelihatan, ekspresi emosi yang diwujudkan dalam bentuk interaksi dari aksi-aksi organ-organ tubuh, verbal, non-verbal, maupun perilaku. Nah, keberhasilan sugesti dalam conducting paduan suara dapat terwujud apabila yang memberi sugesti dan yang disugesti memiliki 4 poin penting ini. Yang pertama, komunikasi yang intim. Kedua, apa yang ingin disugesti sudah ada dalam pikiran dan perasaan pemberi sugesti secara jelas. Ketiga, keyakinan yang kuat bahwa apa yang dibuat pasti berhasil. Keempat, yang mendapat sugesti siap menerima secara sadar segala yang disugesti oleh pemberi sugesti, sehingga yang menerima sugesti dapat mengekspresikannya dengan total sesuai dengan keberadaannya. Nah, saat ini kita lihat beberapa gerakan-gerakan sugesti teknik conducting paduan suara yang diterapkan oleh peri rumengan. Nah, gambar pertama ini adalah gambar di mana peri rumengan melakukan contoh gerakan tangan dengan meminta penyanyi agar dapat membuka mulut lebih besar saat diberikan aba-aba olehnya. Gambar kedua, pergelangan tangan di gambar kedua ini lebih bertujuan untuk meminta penyanyi agar dapat membuka rahang yang ada di bawah. Gambar ketiga, pada posisi pergelangan tangan ini terlihat seperti biasa, tapi gerakan ini memiliki fungsi kepada penyanyi untuk rileks atau santai apabila mungkin telah menyelesaikan lagu atau sebelum memulai suatu lagu atau berada dalam lagu. Ya, bisa disebut juga crescendo dengan membuka diafragma. Nah, gerakan yang berikut ini adalah posisi badan. Ini memberikan arti sugesti penting, memberi suatu tanda dinamika yaitu crescendo dengan teknik memberi aba-aba kepada penyanyi untuk membuat diafragmanya sehingga bisa berjalan sesuai keinginan konduktor. Nah, gambar yang berikut adalah posisi di mana konduktor memberi aba-aba dengan meminta penyanyinya agar siap dan masuk sesuai hitungan yang telah diaba oleh konduktor tersebut. Berikut adalah salah satu bentuk posisi badan dengan memberi aba-aba kepada penyanyi agar rileks dan suara dapat diangkat. Gambar berikut adalah posisi konduktor memberikan aba-aba meminta penyanyi dengan menggunakan diafragma. Nah, gambar ini seperti tandanya menolak atau jangan. Ini adalah tanda konduktor kepada penyanyi agar jangan sampai suara menjadi kuat, yang berarti ada kontrol atau arahan untuk tidak menjadi kuat. Nah, gambar berikut, jika lihat pada gambar pergelangan tangan, hampir terlihat sama dengan gambar 9 ini. Akan tetapi, pada gambar ini terlihat berbeda dengan posisi badan seorang konduktor, yang berarti posisi ini adalah tanda meminta agar suara penyanyi menjadi lebih ringan. Nah, gambar yang berikut adalah konduktor ini memberikan aba-aba atau tanda kepada penyanyi dengan meminta lembut suara, tapi yang di sebelah kanan menjadi lebih lembut. Sugesti konduktor pada gambar ini
memberikan tanda kepada penyanyi-penyanyi untuk mengembangkan diafragmanya. Nah, sedangkan untuk gambar ini adalah sugesti seorang konduktor memberikan tanda lembut tetapi tetap cerah pada setiap penyanyi yang ada di depannya. Sedangkan untuk gambar ini, posisi ini adalah posisi di mana konduktor memberikan tanda kepada penyanyi, yaitu tanda siap untuk memulai sebuah lagu. Nah, gambar yang ini adalah posisi memberikan tanda kepada penyanyi, karena penyanyi harus perlu untuk mensupport otot perut lebih kuat. Sedangkan untuk tanda ini adalah tanda dengan meminta penyanyi agar suaranya dapat diangkat dan menjadi lebih ringan. Nah, demikianlah hasil pemaparan video inovasi saya yang berhubungan dengan penerapan sugesti conducting paduan suara yang diterapkan oleh Peru Rumengan. Dengan demikian, mohon maaf apabila ada begitu banyak kesalahan. Kiranya ini dapat menjadi evaluasi kita bersama dan kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya Rizky Living Kalalo, NIM 174070007. Mohon undur diri. Salam dari program studi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Negeri Manado.